innalillahi. Kebakaran lagi. Puri Bintaro Hijau. Inilah video amatir yang terekam warga saat kobaran api terlihat di bagian lantai 2 milik warga di perumahan Puri Bintaro Hijau, Tangerang Selatan, Banten. Dari penuturan pemilik rumah, api pertama kali muncul karena korsleting pada bagian mesin AC dan langsung merambat ke bagian dalam rumah. Akses jalan yang dipenuhi warga membuat petugas mengalami kesulitan saat memadamkan api. Bahkan saat proses pemadaman, seorang petugas pemadam pun terpaksa menggunakan alat bantu oksigen karena sesak nafas. Api akhirnya berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 8 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Dari Tangerang Selatan, Banten, tim liputan iNews melaporkan. Hujan deras yang mengguyur ibu kota sepanjang malam mengakibatkan sebuah pohon besar tumbang di Jalan Mangga Besar 13, Sawah Besar, Jakarta. Akibatnya rangkaian kabel udara milik PLN tertimpa dan terbakar. Bahkan ledakan beberapa kali terjadi hingga warga di lokasi panik. Diduga kebakaran terjadi karena korsleting setelah kabel tertimpa pohon. Setelah berhasil padam, petugas mengevakuasi batang pohon yang melintang dan menutup akses jalan. Meski tidak ada korban jiwa, namun jalan utama Mangga Besar sempat tidak bisa dilalui kendaraan karena tertutup batang pohon. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Halo, selamat pagi pemirsa. iNews Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda bersama saya Aya Nufus. Dan saya Cika Mutazam, inilah iNews Pagi selengkapnya. Kita awali informasi pagi ini pemirsa dari petugas gabungan beserta TNI Polri yang menurunkan alat peraga kampanye atau APK di 4 titik di wilayah Jakarta Selatan. Ya, penurunan ini dilakukan dalam rangka masuk masa tenang kampanye. Puluhan personil yang tergabung dari Kelurahan Jati Padang, TNI Polri, dan petugas PPSU dikerahkan ke Jalan Warung Jati Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan untuk menurunkan alat peraga kampanye. Satu persatu alat peraga tersebut diturunkan mulai dari baliho, bendera-bendera partai, maupun spanduk yang terpasang di pagar-pagar pembatas jalan. Lurah Jati Padang mengatakan alat peraga kampanye diturunkan dalam masa tenang pelaksanaan pemilu serentak. Selain itu, penurunan alat peraga kampanye ini dilakukan di 4 ruas jalan yang terdiri dari Jalan Warung Jati, TB Simatupang, Ragunan Raya, serta Jalan Marga Satwa. Melaksanakan penurunan APK yang sudah menjadi kebijakan selama mulai pukul 24.00 sampai 3 hari ke depan itu masa tenang dan kita harus melakukan penurunan. Penurunan alat peraga kampanye ini pun tidak dilakukan sepenuhnya, mengingat waktu yang sudah larut malam. Petugas akan melakukan penurunan selanjutnya di pagi hingga sore hari. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Memasuki masa tenang pemilu, Badan Pengawas Pemilu Bojonegoro, Jawa Timur menertibkan ribuan alat peraga kampanye yang terpasang di pinggir jalan. Penertiban alat peraga kampanye atau APK dilakukan mulai pukul 00 atau Minggu dini hari. Salah satunya di Jalan Raya Penghubung Bojonegoro Nganjuk, tepatnya di Kecamatan Temayang, Bojonegoro. Ribuan alat peraga kampanye baik dari caleg, parpol maupun dari capres dan cawapres dicopot petugas panitia pengawas kecamatan dibantu petugas dari Satpol PP setempat. Ribuan alat peraga kampanye tersebut selanjutnya diangkut ke kantor Panwaskam. Kita
memastikan bahwasanya penertiban malam hari ini benar-benar sesuai dengan aturan. Nah, ini kegiatannya dilakukan secara serentak, Pak? Kegiatan ini dilaksanakan secara serentak 1 hari ini. Bersama petugas gabungan dari TNI Polri, Bawaslu, Satpol, dan juga Pamong Praja, perwakilan partai politik atau parpol KPU Provinsi Jawa Timur membersihkan alat peraga kampanye atau APK di sejumlah titik sepanjang jalan protokol Kota Surabaya. Pembersihan APK pemilu ini dilakukan tepat pada Sabtu tengah malam hingga Minggu dini hari. Pembersihan APK pemilu ini karena memasuki masa tenang kampanye. KPU Provinsi Jawa Timur menargetkan seluruh APK pemilu selesai dibersihkan hingga sehari menjelang pencoblosan. Sementara itu, bersamaan dengan kegiatan KPU Provinsi Jawa Timur, seluruh KPU kota kabupaten di Jawa Timur juga menggelar pembersihan APK pemilu. Dengan Pol PP, dengan Bawaslu dan seluruh stakeholder terkait untuk kemudian nanti kita lanjutkan secara bersama-sama melaksanakan apel dan dirangkai dengan pembersihan alat peraga kampanye selama masa tenang yang akan persis kita mulai pukul. Pemirsa, seiring habisnya masa kampanye, Bawaslu Parepare, Sulawesi Selatan juga mencopot satu persatu alat peraga kampanye di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Pembersihan alat peraga kampanye itu untuk menciptakan suasana kondusif jelang pencoblosan pada tanggal 14 Februari 2024. Seiring dengan telah habisnya masa kampanye, sejumlah alat peraga kampanye di Kota Parepare, Sulawesi Selatan mulai ditertibkan pada Minggu dini hari. Bawaslu dibantu petugas Satpol PP menertibkan satu persatu alat kampanye di sejumlah ruas jalan mulai dari Jalan Trans Sulawesi hingga masuk ke perkotaan. Petugas membersihkan alat peraga kampanye mulai dari baliho caleg, poster hingga bendera partai. Pembersihan alat peraga kampanye ini dilakukan untuk menciptakan suasana masa tenang kampanye jelang pencoblosan pada tanggal 14 Februari 2024. Tidak ada lagi kegiatan kampanye. Maka kami di Bawaslu sudah dengan berkoordinasi dengan semua pihak, teman-teman dari Bawaslu Kota, dengan Satpol PP, dengan KPU, dengan Dishub, kita sudah sepakat malam ini kita mulai menurunkan, membersihkan alat peraga kampanye yang Selama masa tenang kampanye pemilu, Bawaslu pun masih akan melakukan pemantauan. Hal ini dilakukan karena kegiatan kampanye di masa tenang dilarang sesuai dengan Undang-Undang Pemilu. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, polisi berhasil meringkus 3 orang komplotan pelaku pencurian yang kerap meresahkan warga kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang hasil kejahatan para pelaku, dan polisi juga mendapati belasan paket narkoba siap edar. Tim 2 Opsenal Subdit 3 Jatan Ras Ditreskrimum Polda Bangka Belitung menyergap pelaku pencurian dengan pemberatan atau curat yang kerap berulah dan sangat meresahkan warga Pangkal Pinang, Bangka Belitung. BE 27 tahun disergap di semak-semak setelah sempat terlibat kejar-kejaran dengan polisi. Di tempat berbeda, polisi juga meringkus pelaku lainnya, yakni OA 30 tahun dan AT 20 tahun. Saat polisi mengamankan pelaku OA, petugas menemukan 12 paket kecil berisikan narkotika jenis sabu siap edar yang sempat dibuang pelaku. Pelaku mengakui barang haram tersebut akan diedarkan di wilayah Pangkal Pinang. Dari tangan ketiga pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti berupa 1 unit TV, 1 unit sepeda motor, serta 2 unit handphone. Ketiga pelaku juga merupakan residif pelaku tindak pidana narkoba. Ditemukan 12 paket kecil yang juga sudah diserahkan kepada Ditres Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung. Kini ketiga pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka serta barang bukti dibawa ke Mapolda Bangka Belitung untuk proses lebih lanjut. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga IRT ditangkap usai kedapatan mengedarkan narkoba jenis sabu di wilayah Cimahi, Jawa Barat. Tersangka mengaku mengedarkan sabu untuk memenuhi kebutuhan hidup kelima anaknya.
AAS, ibu rumah tangga ini hanya tertunduk malu saat digiring petugas kepolisian. AAS ditangkap karena kedapatan mengedarkan narkoba jenis sabu di wilayah Cimahi, Jawa Barat. Kepada polisi, tersangka mengaku baru pertama kali mengedarkan narkoba jenis sabu dan dijanjikan uang upah 100.000 per gramnya. Nah, sebelum menikmati keuntungan edarkan sabu, pelaku keburu ditangkap petugas. Petugas juga menyita 20 gram narkoba jenis sabu. Selama bulan Januari 2024, petugas Satres Narkoba Polres Cimahi berhasil mengungkap 13 kasus peredaran narkoba. Dengan barang bukti 4 kilo. Sudah menjalani hukuman di LP di Bandung. Anda kembali di iNews Pagi pemirsa bersama saya Aya Nufus dan rekan saya Cikal Mutazam. Dan pemirsa, kita ke informasi pemilu di mana menjelang pemilu sebanyak 85 titik lokasi yang akan dijadikan TPS di Kabupaten Batanghari Jambi terendam banjir. Ya, puluhan TPS tersebut tersebar di 6 kecamatan. Banjir yang melanda Jambi turut merendam sejumlah lokasi yang akan dijadikan tempat pemungutan suara pada 14 Februari nanti. Dari total 908 TPS, sebanyak 85 TPS di Kabupaten Batanghari Jambi terendam banjir. Puluhan TPS yang terendam banjir tersebar di 6 kecamatan. Paling banyak berada di Kecamatan Marosebo Ulu, yakni 27 TPS. Sementara di Kecamatan Pemayung 18 TPS. Untuk rincian di Marosebo Ilir itu di Desa Danau 4 itu 4 TPS itu terendam. Kemudian Bulian ada 9 TPS, kemudian Pemayung ada 18 TPS, Muara Temsi ada 10 TPS, kemudian Mersam ada 17, yang banyak ini cukup banyak ini di Kecamatan Marosebo Ulu ada 27 TPS. Pihak KPU Batanghari telah menginstruksikan seluruh petugas PPK dan PPS untuk memantau dan mendata setiap wilayah yang terdampak banjir. Rencananya TPS yang terendam banjir akan dipindah ke tempat lain yang aman dari banjir. Dari Batanghari Jambi, Joni Firdaus, iNews melaporkan. Ribuan nelayan terancam tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilu 14 Februari mendatang. Iya, mereka tengah melaut pemirsa selama 3 hingga 6 bulan mendatang. Kesibukan terlihat di Pelabuhan Perikanan Pantai Tegasari, Kota Tegal, Jawa Tengah. Puluhan kapal-kapal berukuran besar di atas 30 gross ton tengah memuat perbekalan laut untuk 3 hingga 6 bulan mendatang. Akibatnya ribuan nelayan dan ABK kapal terancam tak dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilu 14 Februari mendatang. Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Jawa Tengah memperkirakan dari jumlah total 133.562 nelayan di Jawa Tengah, 30%-nya terancam tidak ikut pemilu karena masih melaut mencari nafkah. Berarti ada kurang lebih 30%-nya sejumlah 34.000 nelayan kita yang saat ini pada tanggal 14 Februari tahun 2024 nanti mereka terancam tidak bisa menggunakan hak pilihnya di pemilu tahun 2024 pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Jenis kapal penangkapan ikan yang melaut adalah kapal-kapal besar yang berlayar lebih dari 3 bulan. Sebagian besar berasal dari Pelabuhan Tegal, Pekalongan, Batang, hingga Rembang. HNSI telah mengimbau agar nelayan dan para ABK kapal menggunakan hak pilihnya, namun mereka memilih memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Pemirsa, distribusi logistik pemilihan umum menempuh jalan panjang. Tidak semua lokasi dapat ditempuh dengan perjalanan darat yang mulus. Ya, sebagian wilayah terpencil bahkan hanya dapat dijangkau dengan transportasi laut. Perahu pengangkut logistik dikawal ketat aparat kepolisian hingga Basarnas.
KPU memuju Sulawesi Barat mendahulukan pendistribusian logistik pemilu menuju sejumlah daerah kepulauan. Puluhan kotak suara, ribuan kertas suara, serta logistik pemilu lainnya diberangkatkan melalui Pelabuhan Mamuju. Logistik pemilu dibungkus dengan plastik agar tidak mengalami kerusakan selama pendistribusian. Petugas KPU dikawal oleh kepolisian selama pendistribusian logistik pemilu. Bahkan mereka dilengkapi peralatan tim Basarnas seperti pelampung mengantisipasi kondisi gelombang tinggi. Sebanyak 55 kotak suara dan 44 bilik suara pemilu dikirimkan ke sejumlah pulau di Kecamatan Bala-Balakang, Mamuju. Kawasan tersebut memiliki 11 tempat pemungutan suara TPS di Pulau Bala-Balakang. Terkait dengan distribusi logistik ini yang pertama untuk Kabupaten Mamuju menyusul nanti kecamatan lainnya, termasuk Bonao Kelumpang mungkin besok insya Allah. Ini yang berangkat ini menuju ke pulau apa saja, Bu? Semua pulau yang terdapat TPS, 11 TPS. Di Kecamatan Bala-Balakang, ya, Bu? Kecamatan Bala-Balakang. KPUD Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah juga harus menggunakan perahu nelayan untuk mendistribusikan logistik pemilu ke wilayah terpencil di Kecamatan Kampung Laut yang terletak berseberangan dengan Pulau Nusa Kambangan. Logistik pemilu berupa kotak suara, bilik suara, dan ATK dibawa dari gudang penyimpanan di Gandrung Mangu dan dipindahkan ke perahu nelayan di Desa Ujung Gagak. Petugas harus menempuh perjalanan selama 2 jam, menyusuri Segara Anakan menggunakan perahu. Perjalanan pun harus memperhitungkan kondisi cuaca. Yang yang pada waktu itu direncanakan pada tanggal 5 Februari ditunda pada hari ini karena memang terkendala cuaca dan pasang naik air laut. Jadi kalau misalkan pas tanggal 5 itu kemarin, kebetulan pas jadwal sore itu air lagi surut, jadi nggak bisa, maka ditunda terkait dengan cuaca dan pasang naik air laut seperti itu. Logistik pemilu berupa 250 kotak suara beserta surat suara, 200 bilik suara, dan 50 set alat tulis kantor disimpan sementara di kantor Kecamatan Kampung Laut. Kecamatan Kampung Laut yang terdiri dari 4 desa memiliki jumlah pemilih dalam DPT lebih dari 11.000 warga. Dari Mamuju, Sulawesi Barat dan Cilacap, Jawa Tengah, Freddy Christian, Heri Susanto, iNews melaporkan. Pemirsa, TNI Angkatan Laut siap membantu mendistribusian logistik pemilu. Ya, TNI AL akan membantu distribusi hingga ke wilayah terpencil. Menjelang Pesta Demokrasi Pemilihan Umum serentak tanggal 14 Februari 2024 mendatang, TNI Angkatan Laut, dalam hal ini Komando Armada 3, mengerahkan unsur alutsistanya, yakni KRI Teluk Wondama 527, dalam hal membantu mendistribusikan logistik pemilu ke pulau-pulau terdepan dan terpencil di wilayah Indonesia Timur, yakni Papua dan Maluku. Salah satunya yakni pendistribusian logistik dari dermaga Tawiri Ambon ke wilayah Maluku Barat Daya. Kegiatan ini juga dalam rangka untuk mendukung mendistribusikan logistik di 13 titik wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya. Dalam pelaksanaan pendistribusian ini, personil diterjunkan antara lain personil dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Maluku Barat Daya, Kodim 1511, Pulau Moa, dan Polres Kabupaten Maluku Barat Daya. Adapun rute pertama pendistribusian logistik dimulai dari wilayah Maluku Barat Daya yang dilaksanakan di perairan Pelabuhan Pulau Moa, kemudian di Pulau Kisar. Selanjutnya logistik didistribusikan ke 11 lokasi lainnya. Namun tidak seluruh logistik dapat diturunkan langsung di dermaga setempat, dikarenakan tidak seluruh dermaga memadai untuk disandari kapal besar. Pendistribusian dibantu dengan perahu-perahu kecil atau Patkamla Speedboat milik Pos Angkatan Laut atau Posal dan aparat lainnya. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali menyampaikan bahwa TNI AL siap mendukung pengiriman logistik pemilu ke pulau-pulau terdepan dan terpencil yang sulit dilakukan pesawat udara atau lewat darat. Serta menekankan kepada seluruh prajurit Jalasena untuk menjaga netralitas TNI agar kegiatan pemilu dapat berlangsung dengan lancar sesuai dengan rencana. Tausiah dihadiri oleh sejumlah anggota KPU UI yang membuat 7 poin yang dibacakan secara bergilir oleh perwakilan peserta yang hadir.
Poin-poin tersebut berisi tanggapan kondisi pemilu serentak Pilpres dan Pileg 14 Februari 2024 yang dianggap melenceng dari cita-cita demokrasi yang diperjuangkan dalam reformasi 1998. Kita mensupport guru besar UI untuk menyampaikan apa yang perlu disampaikan untuk pemerintahan hari ini, terutama terkait dengan penyelenggaraan pemilu dan pilpres yang kurang beberapa hari ini gitu kan. Jadi kami mensupport itu karena kita lihat di internal UI sendiri supportnya kurang. Bayangkan sepenting ini, sedarurat ini kondisi, kita semua seolah diam dan hanya di level guru besar aja yang berani berbicara. Dosen-dosen, mahasiswa bahkan nyaris suaranya tidak terdengar. Kami menggugah bahwa guru-guru besar kami di UI kita support. Ada 7 poin yang disampaikan mencermati kondisi sosial politik saat ini, mulai pelanggaran etika berat di Mahkamah Konstitusi yang berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan publik pada penyelenggaraan pemilu. Aparatur negara seperti ASN, TNI, dan Polri terlibat secara aktif melakukan penggalangan massa. Dalam hal ini, KBNU UI berharap netralitas pemerintah dan tugasnya masing-masing. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Ketua Majelis Kehormatan Partai Demokrat yakni Susilo Bambang Yudhoyono menyoroti maraknya petisi dan sejumlah pernyataan kritis yang dilayangkan akademisi di sejumlah kampus terhadap pemerintah. Ya, Presiden ke-6 Republik Indonesia itu menyatakan gerakan dari kampus yang muncul di berbagai daerah sejatinya menyuarakan pentingnya pemilu damai, jujur, dan adil. Sementara itu juga ada pernyataan politik yang lebih jauh lagi, seperti kalau Pilpres hanya berlangsung 1 putaran, berarti itu curang. Ditambahkan lagi, kalau Pilpresnya curang, kita tidak akan menerima. Dan negara siap-siap chaos. Pendapat saya, menuduh apalagi memastikan bahwa Pilpres ini pasti curang, dan karenanya hasilnya pasti akan ditolak, tentulah berlebihan. Namun di sisi lain, mengabaikan suara-suara di luar yang khawatir Pilpresnya bakal curang tentu juga tidak bijak. Ya, pemirsa, Prabowo Subianto tidak menghadiri deklarasi kemerdekaan pers yang digelar Dewan Pers. Ya, Capres nomor urut 2 ini tidak hadir baik secara langsung maupun virtual. Dewan Pers bersama segenap masyarakat pers melakukan deklarasi yang diberi tajuk Deklarasi Kemerdekaan Pers. Deklarasi ini dihadiri langsung oleh calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, dan calon presiden nomor urut 3 hadir melalui sambungan Zoom. Sementara calon presiden nomor urut 2 diwakilkan oleh tim kemenangannya. Deklarasi Kemerdekaan Pers ini sebagai komitmen insan pers pada demokrasi, serta komitmen dari 3 pasangan capres dan cawapres untuk tetap mendukung kemerdekaan pers yang sudah berjalan sejak reformasi 1998. Pada kesempatan itu, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mengatakan bahwa kemerdekaan pers sebagai bagian dari hak asasi manusia dan merupakan salah satu ciri yang menandai tegaknya demokrasi. Sebagaimana diketahui, salah satu buah reformasi adalah jaminan kemerdekaan pers melalui pembentukan Undang-Undang 40 tahun 99 tentang pers. Undang-undang ini merupakan simbol reformasi bagi bangsa Indonesia, termasuk bagi kehidupan pers, yang semula ada dalam cengkraman penguasa, lalu disambut gegap gempita sebagai era kemerdekaan pers. Kemerdekaan pers sebagai bagian dari hak asasi manusia merupakan salah satu ciri yang menandai tegaknya demokrasi. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, komitmen negara untuk menegakkan demokrasi tidak terlepas dari komitmen untuk merawat kemerdekaan pers. Demokrasi akan tegak apabila pers dapat menjalankan peran dan fungsinya dengan bebas serta terhindar dari campur tangan pihak manapun. Ninik juga menegaskan pers sebagai pilar keempat demokrasi memiliki tanggung jawab yang sama untuk terus menyuarakan kebenaran
menjaga proses demokrasi, dan memastikan semua informasi yang dihasilkan dapat berdampak positif bagi masyarakat luas. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa masih di iNews Pagi bersama saya Cika Mutazam dan rekan Aya Nufus. Dan pemirsa demikian tadi adalah berita pilihan dalam iNews Pagi hari ini. Dan kita ke informasi berikutnya pemirsa. Banjir di Kecamatan Karanganyar, Demak, Jawa Tengah terus meluas. Derasnya arus banjir di kawasan pemukiman pemirsa menyebabkan tim SAR kesulitan mengevakuasi korban. Sebanyak 11.000 jiwa maksud kami sudah berhasil diungsikan dari kediamannya yang terlelap banjir. Inilah kondisi kawasan pemukiman Desa Ketanjung, Kecamatan Karanganyar, Demak, Jawa Tengah yang terendam banjir. Banjir disebabkan jebolnya tanggul Sungai Wulan dan sungai di Desa Ngemplik Wetan. Saat ini banjir sudah meluas ke 9 desa lainnya, bahkan telah sampai ke Desa Ngaluran yang jaraknya sudah hampir 9 km dari titik tanggul jebol. Memang upaya penutupan itu sambil menunggu surut. Maka karena sambil menunggu surut, kalau bahan banjiran yang disiapkan Kementerian PUPR atau BPWS itu sudah diupayakan sampai di lokasi. Sudah sampai di lokasi, hanya saja memang ini belum bisa dilakukan karena masih terjadi tanggul yang cukup lebar ya. Cukup lebar, apalagi ini sampai memutus jalur pantura. Hingga kini jumlah warga yang mengungsi sudah mencapai 11.000 jiwa. Tim SAR masih terus melakukan evakuasi korban banjir di tengah derasnya arus air meski mengalami berbagai kesulitan. Salah satu korban banjir yang berhasil selamat adalah Siti Aminah, wanita 38 tahun yang nekat menerjang arus banjir bersama suami dan kedua anaknya. Setelah menerjang banjir sejauh 5 km, ia dan keluarganya berhasil sampai ke lokasi pengungsian di Balai Desa Kedungwaru, Kecamatan Karanganyar, Demak, Jawa Tengah. Saya kan tidak bisa renang, saya bawa itu. Ada sempat nggak dari tim SAR, ada nggak yang bantu? Ada, tapi kan yang sebelah sana Pak. Berarti Ibu sama keluarga berusaha sendiri ya? Berusaha sendiri, pakai mobil pickup itu saya dorong Pak, sampai sini. Aminah adalah satu dari kesedihan puluhan jiwa korban banjir di Kecamatan Karanganyar. Mereka semua tidak bisa membawa barang berharga miliknya, hanya bisa menyelamatkan diri dari banjir yang sudah mencapai 2 meter. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, Gunung Merapi kembali erupsi dengan memuntahkan awan panas sejauh 1,5 km. Sedangkan status Gunung Merapi masih bertahan di level 3 atau siaga. Inilah detik-detik Gunung Merapi erupsi. Aktivitas erupsi ini terekam kamera pengawas kantor Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi Yogyakarta. Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah ini memuntahkan awan panas sebanyak 1 kali pada Sabtu pagi. Data dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi, awan panas dimuntahkan Gunung Merapi ini berdurasi 155 detik. Sedangkan estimasi jarak luncur mencapai 1.500 meter atau 1,5 km ke arah barat daya atau hulu Kali Bebeng Magelang. Meski aktivitas vulkanik Gunung Merapi terus mengalami peningkatan, hingga saat ini BPPTKG Yogyakarta masih mempertahankan status Merapi pada level 3 siaga. Warga diimbau untuk tidak melakukan aktivitas apapun di sekitar lereng Merapi pada radius 5 hingga 7 km dari atas puncak. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Puluhan rumah warga di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah rusak akibat tanah bergerak. 11 rumah diantaranya sudah tidak layak huni karena kerusakannya cukup parah.
Bencana tanah bergerak kembali terjadi di Dukuh Blimbing, Desa Kajen, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Sabtu pagi. Pergerakan tanah ini terjadi setelah turun hujan deras dengan intensitas tinggi serta akibat Kaligung yang meluap beberapa hari lalu. Akibatnya, kondisi rumah warga yang berada di atas bantaran Kaligung mengalami retak pada tembok dan lantai rumah. Selain intensitas hujan yang tinggi, pergerakan tanah juga dipicu longsornya tebing Kaligung yang semakin mendekati permukiman warga. Warga yang rumahnya mengalami kerusakan parah mengaku cemas dan was-was setiap turun hujan karena akan memicu pergerakan tanah. Sedikitnya ada 50 rumah yang terdampak, 11 diantaranya kerusakannya cukup parah. Kalau ada di renovasi yang mau, orang belum ada. Oh, belum yang, ada. Baru di data-data tapi nggak tahu sampai sekarang. Udah masuk. Ini yang terdampak apa aja Bu? Bagian apa aja Bu? Bagian belakang, terus sampai ke kamar-kamar. Sini juga itu juga retak-retak gitu. Kami itu sangat menyesalkan karena apa? Berapa kali kita usul untuk ada penanganan supaya untuk mengantisipasi pergerakan tanah itu nggak ada sama sekali. Jadi yang terjadi kalau ada bencana relokasi, paling itu. Yang kami harapkan adalah ada antisipasi supaya mencegah bagaimana meminimalisir pergerakan tanah yang ada. Menurut warga, bencana tanah bergerak di Dukuh Blimbing, Desa Kajen ini merupakan yang kedua dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Sebagian warga yang rumahnya tidak layak sudah direlokasi, namun beberapa warga lainnya masih menempati rumahnya karena tidak memiliki tempat lain. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yuniar iNews melaporkan. Pemirsa, penampakan harimau Sumatera dewasa menggemparkan warga di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Pekon Desa Pemerihan, Kecamatan Bangkunat, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Satwa dilindungi ini terlihat berkeliaran di jalan raya. Penampakan harimau Sumatera dewasa yang mengejutkan para pengendara yang sedang melintas di Jalan Raya Lintas Barat, kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Pesisir Barat, Lampung. Dan harimau ini terlihat berjalan menyusuri jalan raya di tepi jalan. Di kawasan. Meski tak menyerang warga, namun penampakan hewan buas ini membuat resah warga. Para pengendara sepeda motor yang melintasi kawasan TNPBS Krui Tanggamus dihimbau agar berhati-hati. Saat ini anggota kepolisian beserta petugas dari Balai Besar TNPBS sudah melakukan mitigasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak mendekat ke lokasi munculnya harimau Sumatera tersebut. Harimau boy. Pemirsa, Indonesia akan melengkapi kekuatan pertahanan udara dengan pesawat canggih buatan Prancis Dassault Rafale. Pesawat tempur Rafale ini nantinya akan ditempatkan di pangkalan TNI Angkatan Udara Rosmin Nurjadin di Pekanbaru Riau yang merupakan salah satu pangkalan udara terbesar di wilayah Indonesia bagian barat. Pangkalan TNI Angkatan Udara Rosmin Nurjadin Pekanbaru, pangkalan militer tipe A yang menjadi main base pesawat tempur, tengah mempersiapkan diri untuk kedatangan pesawat tempur Rafale. Sejumlah fasilitas pendukung seperti hanggar, gudang amunisi, serta fasilitas pemeliharaan dan operasional pesawat tempur Rafale akan mulai dibangun di Lanut Rosmin Nurjadin Pekanbaru ini. Pesawat tempur buatan Prancis Dassault Rafale nantinya akan menggantikan pesawat tempur taktis British Aerospace Hawk 100, 200 dan pesawat tempur strategis Lockheed Martin F-16CD. Hanggar skadron teknik, pemeliharaan nanti kita buat bangun baru, kemudian tempat amunisi memiliki, kita rencanakan punya gudang tersendiri. Tahun ini sudah mulai pembangunan akan dilaksanakan secara bertahap dalam rangka menyambut tahun 2026 kedatangan pertama kali pesawat Rafale. Lanut Rosmin Nurjadin memiliki 2 skadron, yakni Skadron 12 dan Skadron 16. Selain jadi base pesawat tempur, Lanut Rosmin Nurjadin juga menjadi pendidikan para pilot jet tempur dan latihan TNI AU bersama pilot negara-negara lain. Tim Liputan iNews melaporkan. Memasuki masa tenang pemilu, Badan Pengawas Pemilu Bojonegoro, Jawa Timur menertibkan ribuan alat peraga kampanye yang terpasang di pinggir jalan. Penertiban alat peraga kampanye atau APK dilakukan mulai pukul 00 atau Minggu dini hari. Salah satunya di Jalan Raya Penghubung Bojonegoro, Nganjuk, tepatnya di Kecamatan Temayang, Bojonegoro.
Ribuan alat peraga kampanye baik dari caleg parpol maupun dari capres dan cawapres dicopot petugas panitia pengawas kecamatan dibantu petugas dari Satpol PP setempat. Ribuan alat peraga kampanye tersebut selanjutnya diangkut ke kantor Panwaskam. Sama petugas gabungan dari TNI Polri, Bawaslu, Satpol PP, perwakilan partai politik atau parpol, KPU Provinsi Jawa Timur membersihkan alat peraga kampanye atau APK di sejumlah titik sepanjang jalan protokol Kota Surabaya. Pembersihan APK pemilu ini dilakukan tepat Sabtu tengah malam hingga Minggu dini hari. Pembersihan APK pemilu ini karena memasuki masa tenang kampanye. KPU Provinsi Jawa Timur menargetkan seluruh APK pemilu selesai dibersihkan hingga sehari menjelang pencoblosan. Sementara itu, bersamaan dengan kegiatan KPU Provinsi Jawa Timur, seluruh KPU kota kabupaten di Jawa Timur juga menggelar pembersihan APK pemilu. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, umat Tionghoa memperingati Imlek dengan beribadah di Wihara Dharma Bakti, Taman Sari, Jakarta Barat. Sejumlah pedagang juga memenuhi area sekitar wihara untuk berjualan aneka pernak-pernik Imlek. Dengan hikmat, umat Tionghoa beribadah dan berdoa bersama di Wihara Dharma Bakti Taman Sari, Jakarta Barat. Mereka berharap agar tahun dengan shio naga kayu ini dipenuhi keberkahan, keberuntungan, dan kesuksesan. Wihara Dharma Bakti juga dipercantik dengan hiasan khas Imlek yang dipasang di setiap sudut bangunan. Tak hanya itu, sejumlah pedagang juga memenuhi area sekitar wihara untuk berjualan aneka pernak-pernik Imlek. Wihara dibuka sejak Jumat tengah malam dan ditutup hingga Sabtu pukul 9 malam ini. Untuk kedepannya mungkin yang kita doakan itu semoga lebih banyak lagi rezekinya, terus juga dipelancarkan, semoga nggak ada masalah lah dalam kehidupan. Perayaan Imlek ini juga dimanfaatkan sejumlah warga yang berharap kemurahan hati umat Tionghoa untuk mendapatkan rezeki berupa angpau. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Memperingati perayaan Imlek, PT KAI Daob 2 Bandung menggelar atraksi barongsai yang masuk gerbong kereta di stasiun Bandung. Ya, para penumpang yang hendak berangkat ini terhibur pemirsa dengan atraksi barongsai. Untuk memeriahkan perayaan Imlek, PT KAI Daob 2 Bandung menggelar atraksi barongsai di ruang tunggu stasiun Bandung. Para penumpang yang menunggu kereta langsung berkerumun untuk melihat dua barongsai melakukan atraksi. Banyak penumpang yang merasa terhibur dengan adanya barongsai di stasiun Bandung. Selain itu, kedua barongsai ini juga masuk ke dalam gerbong kereta untuk berinteraksi dengan para penumpang kereta api. Menarik nggak sih, Bu? Menarik sekali, sangat-sangat menghibur ya. Terus apalagi, Bu, yang menariknya, Bu? Warnanya itu sangat wah gitu, kalau ada Imlek suka. Biasanya ada ampaunya, nggak tahu ini kodanya. Barongsai di sini kita memeriahkan tahun baru Imlek, menghadirkan kesan kepada penumpang yang berbeda, terus menghibur penumpang. Acara barongsai ini sendiri cukup menghibur para calon penumpang yang akan melakukan perjalanan jauh dan juga menampilkan kesan berbeda di stasiun Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan.